BSD kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini kembali membahas kisruh tentang Erin dan mantan ART-nya. Berawal dari laporan Hera, kini Erin kembali dilaporkan Nur. ART Erin yang lain atas dugaan tindakan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. BSD kabar terbaru datang dari sosok Erin yang kini tengah menjadi buah bibir di jagat maya. Bukan soal kemewahan yang kerap ia pamerkan, melainkan sebuah perseteruan panas dengan mantan asisten rumah tangganya sendiri. Usut menyusut, ketegangan ini bermula dari Hera, mantan asistennya yang nekat kabur dari rumah Erin karena diduga mendapatkan kekerasan hingga penganiayaan dari sang majikan. Suasana semakin memantik emosi publik ketika laporan polisi Hera dibalas dengan aksi saling lapor dari Erin. Laporan dari pencemaran nama baik dan fitnah dari klien kami, yang mana dalam hal ini yang namanya Erin, ya Mbak Erin dalam hal ini dia dikatakan sebagai seorang yang melakukan penganiayaan, kekerasan, padahal tidak benar itu semua. Ya, itu tidak benar karena sesungguhnya justru menjadi korban dari fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan. Dan dalam hal ini diduga oleh penyalurnya yang menurut cerita adalah juga disampaikan oleh ART-nya. Yang diketahui demikian. Belum ada gajian. Belum satu bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Jadi ya kita lihat aja prosesnya. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya. Alih-alih membantah tudingan, Erin justru mengungkap fakta yang menurutnya sebagai kelakuan tak pantas dari sang ART nih BSD. Polemik tak berhenti sampai di situ saja. Setelah Hera, muncul juga Nur, asisten rumah tangga Erin yang lainnya, yang mendadak mengaku tidak sanggup bekerja di bawah tekanan dan intimidasi dari sang majikan. Keadaan pun seolah berbalik 180 derajat. Nur yang selama ini bungkam akhirnya berani muncul ke publik dengan melayangkan laporan resmi atas dugaan perbuatan melawan hukum. Benarkah ada intimidasi di balik kesaksian Nur? Dan benarkah ada paksaan memutarbalikkan fakta di hadapan penyidik? Ada apa gerangan di balik huru-hara ini? Karena sebelumnya emang ada ancaman-ancaman kayak gitu, kayak semisal jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak, suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Sebenarnya saya mau aja asalkan emang jadi saksi yang sesungguhnya. Cuman kan waktu itu mau ke polis, ibu kayak ada bilang dulu, kata ibu bilang yang baik-baik saya di sini, selama kamu diperlakukan di sini. Terus ibu bilang kata tolol dan bego itu dihilangin aja, jangan bilang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terima karena kan kata tolol dan bego itu ada, karena saya trauma, kayak tertekan kayak gitu, takut ancaman-ancaman kayak gitu. Jadi saya makanya kabur. Namun bak petir di siang bolong. Mantan ART yang selama ini memilih diam akhirnya muncul ke permukaan. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut keadilan. Yang merasa dirugikan secara moral maupun material. Intimidasi dan tekanan dianggap sebagai sebuah pembunuhan karakter yang amat menyakitkan di BSD. Lantas, benarkah etika dan intimidasi menjadi akar masalah? Ataukah ada rahasia besar yang sengaja ditutupi Erin dari publik? Ada, yaitu kerugian biaya pengobatan selama ini. Kemudian juga ada biaya untuk transportasi beliau selama ini dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang paling berat, yaitu imaterial, karena dari peristiwa yang terjadi di rumah beliau banyak mengalami kerugian ya, psikologinya terganggu, kemudian tidak bisa beraktivitas dengan baik. Itu diantaranya. Nominalnya kami sebutkan kalau
Kalau ini gaji itu 2,5 juta, kemudian untuk pengobatan dan transportasi itu tidak banyak ya, sekitar 100 juta. Kemudian imaterial itu kalau nggak salah itu di angka 1 miliar. Tidak terlampau kami mengada-ada, itu angka realistis yang kami hitung dengan logika, karena kami juga tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik buat orang lain, hanya menuntut hak-hak yang selama ini memang menjadi hak daripada klien kami. Didampingi kuasa hukum, Nur resmi melaporkan sang majikan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sebuah langkah berani yang seketika meruntuhkan tembok ketenangan sang sosialita. Namun di balik laporan itu tersimpan pengakuan yang jauh lebih mengerikan di Basti, sebuah pengakuan tentang intimidasi. Gugatannya itu tidak lepas dari somasi yang kami sampaikan baik secara terbuka ataupun tertulis beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait pengembalian KTP, pengembalian handphone, pengembalian satu tas pakaian, dan yang di dalamnya ada dompet berisi salah satunya adalah kartu ATM BRI milik Tekno. Selain itu juga ada tambahan yang lain, yaitu haknya berupa gaji 1 bulan, dan tentu karena proses ini akhirnya Tekno harus berobat dan sebagainya, ada pengobatan dan juga ada kerugian imaterial yang lain. Dan tajuk dari gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Ibu E oleh klien kami atas nama. Gugatan kami tujukan kepada Ibu E selaku majikan yang saat itu ya melakukan perbuatan seperti yang teman-teman media ketahui apa yang sudah terjadi itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang mendasari gugatan tindakan melawan hukum ini yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Dan bagaimana nasib Erin dengan adanya gugatan ini? Akankah ia muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi? Atau akan melayangkan laporan polisi seperti sebelum-sebelumnya? Jadi begini, latar belakang kenapa ini harus kami ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, secara patut kami sudah lakukan somasi terbuka. Kalau tidak salah waktu itu tanggal 5 Juni 2026 melalui teman-teman media. Kami sudah lakukan. Kemudian kami kasih waktu 3 hari, jeda 3 hari. Di tanggal 8 kami lakukan somasi berikutnya. Ya, kami layangkan somasi berikutnya, baik secara tertulisnya itu melalui soft copy dan hard copy kami sudah kirimkan. Kami kasih waktu sampai dengan 7 hari tidak ada respon. Dari awal kami lepaskan diri dari hiruk pikuk yang ada di luar sana dan kami hanya menuntut untuk dikembalikan hak. Maka ini saya pikir cara yang paling wise, cara yang paling arif menurut kami ya. Tapi kalau pihak lain menanggapi ini tidak arif, ya silakan saja. Yang pasti tujuannya hanya untuk menuntut hak daripada orang yang betul-betul mempunyai hak. Goal dari gugatan ini adalah hanya menuntut haknya. Kalau haknya sudah diberikan ya udah selesai. Kami tidak akan melakukan apapun. Tapi kalau ini nanti berkepanjangan terus-menerus, tentu kalau hasil sidang ini nanti dinyatakan perbuatan melawan hukum, kami akan juga melakukan upaya hukum yang lain. Secara mengejutkan, sang mantan ART mengaku mentalnya digempur habis-habisan. Ia mengaku ditekan sedemikian rupa agar memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Siapa yang memerintahkannya dan apa yang sebenarnya ingin disembunyikan dari mata hukum? Ada penambahan bahwa Teh Siti sama Teh Nur itu diintimidasi. Kamu jangan ikut-ikutan ya, seperti Hera ya. Orang-orang saya adalah penggede-penggede, banyak anggota DPR, banyak polisi-polisi. Saya aja cerai aja 3 kali menang, apalagi hanya melawan kalian-kalian. Buat itu marahnya, terus ancaman-ancamannya itu saya takut. Masih mengingat gitu? Ya, masih ingat. Ya, takut. Berarti waktu itu alasan kaburnya karena itu juga ya Kak? Ya, karena ada tertekan, karena juga barang itu ada tekanan emosional. Kini bola liar kian membesar dan siap menghantam siapa saja yang menghalanginya. Erin yang hingga kini masih tampak bersikukuh dengan pendiriannya seolah tak gentar dengan laporan tersebut. Namun hukum tidak pandang bulu.
Di atas kertas laporan yang telah terregistrasi, nasib sang sosialita kini berada di ujung tanduk. Akankah Erin mampu membuktikan bahwa dirinya berada di pihak yang benar? Ataukah sang mantan ART justru akan memenangkan keadilan? Kini kita nantikan bagaimana babak selanjutnya dari drama antara majikan dan asisten ini nih Besti. Apakah kebenaran akan terkuak atau justru terkubur di bawah kemegahan tahta? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.